Tim Resmo Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di lingkungan Batu Cidu, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang. Terduga pelaku berinisial SA, 27, alias Ampa, diringkus polisi hanya berselang beberapa jam setelah kejadian, Jumat 24 April dini hari. Penangkapan yang dipimpin oleh Dantim Resmo Pegasus, Aibtu Abdul Rasyad, bersama Kanit 4 Satintelkam, Aibda Sapri. Pelaku diamankan oleh petugas saat bersembunyi di Dusun Bonto Burungeng sekira pukul 1.30 WITA, ujar Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Nurman melalui keterangan tertulisnya, Jumat 24 April. AKP Nurman mengungkapkan, insiden berdarah ini terjadi pada Kamis malam, 23.4, sekitar pukul 18.30 WITA. Berdasarkan laporan kepolisian, korban bernama Sudirman, 46, mendatangi rumah pelaku sambil menangis. Korban sempat melontarkan pertanyaan dalam bahasa daerah terkait perlakuan pelaku terhadapnya 2 minggu sebelumnya. Nguran upaka manjodu 2, mengapa kau memperlakukan saya seperti itu? Tanya korban kepada pelaku. Melihat situasi memanas, seorang saksi bernama Ismail sempat membujuk korban untuk pulang. Namun, saat korban hendak beranjak pergi, pelaku tiba-tiba menyerang dari arah belakang menggunakan sebilah badik. Tikaman pertama mengenai punggung korban. Saat korban berbalik badan untuk membela diri, pelaku kembali menghujamkan senjatanya ke arah bawah ketiak kanan hingga korban tersungkur. Tak berhenti di situ, pelaku terus menikam korban berkali-kali hingga saksi Ismail terpaksa merangkul pelaku dan merebut paksa badik tersebut. Pelaku kemudian melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap tim gabungan. Lebih jauh, AKP Nurman menyebutkan motif dari insiden ini dilakukan oleh pelaku karena tersulut emosi, khilaf. Klarifikasi juga terkait apa yang telah kami sampaikan pada saat pemeriksaan sebelumnya, dan itu untuk kepentingan BPKP. Jadi oleh BPKP tadi. Jadi BPKP juga memang prosesnya seperti ini karena kan kita bicara soal penganggaran. Jadi BPKP juga mengklarifikasi terkait dengan apa yang telah kami sampaikan di pemeriksaan sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, ya tentu ini hal buat kami, buat saya tentu sebagai pejabat daerah yang terkhusus terkait dengan Nanas, baik ketua DPR dan para wakil-wakil. Ini hal yang memang harus kami jalani. Ini adalah proses di mana sebagai pejabat daerah, nah ini adalah suatu kewajiban buat kami. Dan yang terpenting adalah bahwa apapun itu yang namanya jabatan, ini adalah hal yang biasa buat kami. Dan saya hanya kenapa harus saya lakukan ini, oleh karena saya tentu mempunyai juga hak sebagai warga negara untuk bagaimana hal ini tidak menyudutkan kami, khususnya kami yang sebagai kepala daerah, kan seperti itu. Jadi sekali lagi itu yang saya sampaikan terkait dengan kedatangan kami, dan saya mewakili tentunya para wakil ketua yang di masa 2019-2024 kami adalah pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Itu mungkin ada. Siapa selain kita? Saya bersama Pak Wawan dan Pak Sahan. Tapi substansi yang kita sampaikan apa terkait? Enggak ada. Ya itu aja. Kami hanya mengklarifikasi. Pengawasan pelaksanaan APBD Sulawesi Selatan, Sulsel, oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi di wilayah Tamalate, Kota Makassar, muncul isu dominan kebutuhan mendesak pembangunan sekolah menengah atas, SMA, di Kelurahan Macini Sombala. Kegiatan monitoring yang dihadiri ratusan warga itu menjadi forum terbuka bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari layanan dasar hingga infrastruktur. Namun, keterbatasan akses pendidikan tingkat menengah menjadi sorotan paling kuat. Pembangunan SMA di Macini Sombala sangat strategis karena bisa menjangkau 2 kecamatan, Mamajang dan Tamalate, ujar Andi Rachmatika Dewi Alis Cicu, Jumat 24 April malam. Ia menegaskan, usulan tersebut dinilai realistis karena didukung ketersediaan lahan milik pemerintah provinsi di kawasan Taman Macini Sombala, sehingga tidak terbebani proses pembebasan lahan. Menurutnya, kondisi saat ini memaksa warga bergantung pada sekolah di wilayah lain dengan jarak yang relatif jauh. Ini bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di kawasan perkotaan, katanya.
Selain pendidikan, pengawasan DPRD juga menangkap sejumlah persoalan lain yang dinilai mendesak, seperti sistem drainasi yang belum optimal dan masih memicu genangan di beberapa titik, hingga keterbatasan armada pengangkut sampah. Kami berharap ada dukungan provinsi untuk pengadaan armada, baik motor VR, dump truck, maupun armada tangkasaki, tambahnya. Musyawarah Cabang, Muscab, 9 DPC Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Kota Makassar menjadi panggung penegasan arah politik partai di tengah sorotan terhadap maraknya pragmatisme. Ketua DPC PPP Makassar, Akbar Yusuf, melontarkan peringatan keras kepada seluruh kader agar tidak pasif dalam dinamika kebijakan publik. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kader PPP harus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat, tegas Akbar dalam forum Muscab di Hotel Aswin, Sabtu 25 April. Ia menekankan, Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum konsolidasi ideologi dan penguatan komitmen politik berbasis nilai keislaman. Menurutnya, tantangan terbesar partai saat ini adalah menjaga konsistensi di tengah tekanan politik transaksional. PPP harus berdiri di atas nilai keislaman. Kekuatan kita bukan pada materi, tapi keyakinan, ujarnya. Akbar juga mengingatkan bahwa peran kader tidak hanya hadir dalam kontestasi, tetapi menjadi penjaga moral demokrasi, terutama dalam memperjuangkan kepentingan kelompok kecil. Ia menyoroti pentingnya keselarasan antara identitas partai dan perilaku kader di lapangan. Identitas PPP bukan sekadar simbol, tapi tercermin dari akhlak dan tindakan nyata, katanya.